Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda supaya kedua tokoh bangsa Indonesia tersebut segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tersebut antara lain adalah Soekarni, Wikana, Sayuti Malik, dan Khairul Saleh. Mengapa disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok? Karena tempat tujuan penculikan tersebut adalah di Rengas Dengklok, sebuah kota di Kabupaten Karawang, sehingga bisa disebut bahwa Rengas Dengklok merupakan kota pertama yang menyambut adanya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. 1. Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Pada akhir tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Beberapa kali tentara Jepang harus kalah dari tentara sekutu. Hingga akhirnya tentara Amerika berhasil melakukan pengeboman dua kota di Jepang, yakni di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang terletak di Jepang. Akibat dari peristiwa pengeboman tersebut, kondisi politik dan ekonomi di Jepang tentu saja melumpuh seketika. Hal tersebut akhirnya memaksa pihak Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan adanya Jepang menyerah tanpa syarat tersebut juga berpengaruh pada bangsa Indonesia berupa kekosongan kekuasaan. 2. Pendapat golongan tua dan pendapat golongan muda. Berita mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu tersebut akhirnya sampai ke telinga kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung. Mereka mendengar berita kekalahan tersebut melalui siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Para pemuda bangsa Indonesia atau biasa kerap disebut sebagai golongan muda terdiri atas Wikana, Soekarni, Sayuti Meli, Yusuf Kunto, Iwa Kusuma, Khairul Saleh, dan Singgih. Setelah mendengar berita tersebut, mereka langsung menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana, para golongan muda menunjuk Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda dengan meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun Bung Karno tidak menyetujui ide tersebut. Beliau berpikir bahwa proklamasi Indonesia perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PBPKI. Para golongan muda yang tengah terbakar gelora kepahlawanan akhirnya berdiskusi dengan beberapa anggotanya. Diskusi tersebut menghasilkan keputusan berupa perlu dilakukannya pengasingan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota, supaya mereka terhindar dari segala pengaruh pihak Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30 dini hari, para golongan muda bersama salah satu anggota PETA berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke wilayah Rengas Dengklok. Tidak hanya dua tokoh besar tersebut, tetapi golongan muda juga membawa istri Bung Karno, Fatmawati, dan putranya Guntur sekalian. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dijaga oleh Komandan Kompi PETA yakni Sudanko Subeno. Di sana para golongan muda berusaha meyakinkan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena mumpung sedang ada kekosongan kekuasaan tersebut. Para golongan muda juga telah bersiap atas apapun risikonya termasuk untuk melawan pihak Jepang. Sementara itu di Jakarta terjadi pula diskusi antara golongan muda dan golongan tua. Dalam golongan tua terdapat beberapa tokoh besar antara lain Ahmad Soebardjo dan beberapa anggota BPUKI dan PPKI. Dalam perundingan antara golongan muda dan golongan tua tersebut diperbolehkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan ada dan terus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya setelah proses perundingan antara tokoh-tokoh besar dan hebat tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan begitu kembali ke Jakarta. Maka setelah perundingan memperoleh hasil yang diinginkan, Yusuf Kunto dan dari golongan muda mengantar Ahmad Soebardjo dan ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka bersama-sama menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo bahkan telah memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan diumumkan pada keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok tersebut terjadi dan Bung Karno bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka pada saat rombongan di Jakarta dilakukanlah penyusunan naskah proklamasi. Pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, penyusunan naskah proklamasi dilakukan.
Musyawarah tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Laksamana Maeda kebetulan dekat dengan para pemuda Indonesia dan bersahabat dengan Ahmad Soebarjo. Selain itu, Laksamana Maeda sangat bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Pemilihan rumah Laksamana Maeda merupakan ide yang cukup cemerlang karena rumah tersebut dijamin akan keamanannya karena Laksamana Maeda memiliki jabatan tinggi sehingga sangat dihormati oleh para angkatan darat Jepang di sekitarnya. Kini rumah tersebut telah dijadikan sebagai museum perumahan naskah proklamasi. Malam itu juga segera dilaksanakanlah musyawarah antara golongan muda dan golongan tua dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi tersebut berjalan lancar dengan kalimat pertama dalam naskah tersebut adalah hasil dari gagasan Bung Karno dan Ahmad Soebarjo dan kalimat terakhir adalah gagasan dari Bung Hatta. Setelah konsep naskah proklamasi tersebut selesai dengan ditulis oleh Bung Karno, segera dibacakan di hadapan hadirin yang ada. Bung Karno dan Bung Hatta mengusulkan bahwa naskah tersebut harus ditandatangani oleh segenap hadirin. Namun Soekarni memberikan usulan berupa yang menandatangani naskah tersebut sebaiknya adalah Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usul dari Soekarni tersebut disetujui oleh para hadirin. Kemudian naskah proklamasi tersebut diketik oleh Syauti Milik menggunakan mesin ketik miliknya. Maka diputuskanlah bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan dibaca di tempat kediaman Bung Karno yang terletak di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta tepat pukul 10.00 WIB. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.